Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Nur Sapitri dengan NPM AP 2023102226 dari jurusan Ilmu Administrasi Publik. Di sini saya akan menjawab soal UAS mata kuliah Etika Administrasi Publik yang diampu oleh dosen Bapak Muhammad Taufik Harsana SOS MAP. Di soal nomor 1, aspek transparansi merupakan hal yang esensial dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban publik di suatu negara yang menganut sistem demokrasi. Namun, demikian ada pihak-pihak yang menganggap bahwa demi kepentingan negara, perlu diatur hal-hal yang tidak boleh secara terbuka disampaikan ke publik. Itulah yang kemudian memunculkan wacana tentang perlunya undang-undang yang mengatur tentang rahasia negara. Nah, bagaimana pandangan Anda terkait dengan hal tersebut? Jelaskan hubungan antara prinsip transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah dengan aspek kepentingan umum dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan publik. Jadi, aspek transparansi dalam pemerintahan adalah salah satu pilar penting dalam sistem demokrasi, di mana akuntabilitas dan partisipasi publik menjadi kunci untuk menciptakan pemerintahan yang baik. Namun, isu tentang rahasia negara seringkali muncul dalam diskusi mengenai transparansi, terutama ketika menyangkut informasi yang dianggap sensitif atau strategis bagi keamanan nasional. Nah, pandangan saya tentang rahasia negara dan transparansi. Yang pertama, keseimbangan antara transparansi dan keamanan. Memang ada kebutuhan untuk menjaga rahasia tertentu demi kepentingan negara, seperti informasi yang berkaitan dengan keamanan nasional, strategi pertahanan, atau data intelijen, penting untuk menyeimbangkan antara kebutuhan untuk rahasia ini dan kebutuhan untuk transparansi. Nah, yang selanjutnya, keterbukaan informasi dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan. Yang kedua, definisi yang jelas tentang rahasia negara. Jika perlu, ada undang-undang yang mengatur tentang rahasia negara. Maka, definisi tentang apa yang termasuk dalam kategori tersebut harus jelas dan terbatas. Hal ini untuk menghindari penyalahgunaan undang-undang tersebut untuk menutup-nutupi informasi yang seharusnya dapat diakses oleh publik. Nah, yang ketiga, proses pengawasan dan akuntabilitas. Penting untuk memiliki mekanisme pengawasan yang independen yang dapat menilai keputusan pemerintah mengenai informasi mana yang boleh disembunyikan. Dengan demikian, meskipun ada informasi yang tidak dapat diakses publik, proses pengambilan keputusan tersebut tetap dapat dipertanggungjawabkan. Nah, yang keempat, partisipasi publik dalam kebijakan. Masyarakat berhak untuk mengetahui informasi yang relevan dengan kebijakan publik yang berdampak pada kehidupan mereka. Keterlibatan publik dalam proses pembuatan kebijakan dapat meningkatkan kualitas keputusan yang diambil dan memastikan bahwa kepentingan masyarakat diperhatikan. Yang selanjutnya, hubungan antara prinsip transparansi dan kepentingan umum dalam kebijakan publik. Yang pertama, meningkatkan akuntabilitas. Transparansi memungkinkan masyarakat untuk memantau dan mengevaluasi tindakan pemerintah. Ketika informasi tentang kebijakan publik dan pelaksanaannya tersedia, masyarakat dapat menilai apakah pemerintah bertindak sesuai dengan kepentingan umum atau tidak. Yang kedua, mendorong partisipasi publik. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan. Partisipasi publik yang aktif dapat menghasilkan kebijakan yang lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, yang ketiga, meningkatkan kualitas kebijakan. Kebijakan yang diambil dengan mempertimbangkan masukan dari masyarakat cenderung lebih efektif dan berkelanjutan. Transparansi dalam proses pembuatan kebijakan memungkinkan adanya dialog antara pemerintah dan masyarakat yang dapat meningkatkan kualitas keputusan yang diambil.
Yang keempat, membangun kepercayaan. Ketika pemerintah transparan dalam tindakan dan keputusan mereka, kepercayaan publik terhadap pemerintah akan meningkat. Kepercayaan ini penting untuk menciptakan stabilitas sosial dan politik, serta untuk mendukung implementasi kebijakan publik yang lebih baik. Yang kelima, menangani korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Transparansi adalah alat yang efektif dalam mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dengan adanya informasi yang terbuka, masyarakat dapat mengawasi penggunaan anggaran publik dan pelaksanaan kebijakan, sehingga mengurangi peluang bagi tindakan korupsi. Nah, jadi transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah adalah esensial untuk menjamin akuntabilitas dan partisipasi publik dalam kebijakan, meskipun ada kebutuhan untuk menjaga rahasia tertentu demi kepentingan negara. Penting untuk memastikan bahwa informasi yang relevan dan berdampak pada masyarakat tetap dapat diakses. Nah, dengan demikian, prinsip transparansi dan kepentingan umum dapat berjalan beriringan menciptakan pemerintahan yang lebih baik dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan adanya regulasi yang jelas mengenai rahasia negara harus diimbangi dengan upaya untuk memaksimalkan transparansi demi kepentingan publik. Nah, yang selanjutnya soal nomor 2, terdapat berbagai kecenderungan yang dapat menghambat proses penerapan birokrasi model Weber. Di antaranya adalah kecenderungan patrimonial. Adakah pengaruh dominasi patrimonial tersebut terhadap etika pelayanan publik? Nah, yang pertama, kurangnya objektivitas dan profesionalisme. Dalam sistem patrimonial, pengambilan keputusan lebih didorong oleh pertimbangan pribadi dan hubungan pribadi, bukan oleh norma-norma objektif atau prosedur birokrasi yang ditetapkan. Hal ini dapat menyebabkan keputusan yang tidak adil atau tidak transparan dalam pelayanan publik, yang tentu saja bertentangan dengan prinsip etika yang mengutamakan keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Yang kedua, penyalahgunaan kekuasaan. Dalam sistem patrimonial, pejabat publik atau birokrat mungkin lebih cenderung untuk menggunakan posisinya untuk keuntungan pribadi atau untuk kepentingan kelompok tertentu. Penyalahgunaan kekuasaan ini mengarahkan praktik korupsi, nepotisme, dan favoritisme yang dapat merusak kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Yang ketiga, ketidakseimbangan kepentingan. Sistem patrimonial seringkali mengarah pada prioritaskan kebutuhan dan kepentingan individu atau kelompok tertentu yang dapat mengabaikan kepentingan publik secara keseluruhan. Hal ini dapat mengarah pada ketidakadilan dalam pembagian sumber daya atau layanan publik yang tentu bertentangan dengan etika pelayanan publik yang seharusnya mengutamakan kepentingan umum dan merata. Yang keempat, minimnya akuntabilitas dan transparansi. Salah satu nilai penting dalam birokrasi yang ideal adalah akuntabilitas dan transparansi dalam pelayanan publik. Namun, dalam sistem patrimonial, proses pengambilan keputusan seringkali bersifat tertutup dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Karena keputusan lebih dipengaruhi oleh hubungan pribadi atau kekuasaan yang bersifat dominan daripada prosedur yang sah dan terbuka. Hal ini membuat masyarakat sulit untuk mengawasi dan mengevaluasi kebijakan atau layanan yang diberikan, yang merusak prinsip etika dalam pelayanan publik. Yang kelima, kehilangan kepercayaan publik. Dominasi patrimonial dalam birokrasi dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi publik. Ketika masyarakat merasa bahwa layanan publik didasarkan pada hubungan pribadi atau kepentingan kelompok tertentu, mereka cenderung merasa terpinggirkan dan tidak diperlakukan dengan adil. Nah, ini dapat mengarah pada penurunan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi, serta mengurangi efektivitas pelayanan publik itu sendiri. Jadi, dominasi patrimonial ini dapat menghambat penerapan birokrasi yang ideal dan merusak prinsip-prinsip etika pelayanan publik, seperti keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan birokrasi untuk menghindari praktik-praktik patrimonial dan berfokus pada penerapan prinsip-prinsip birokrasi nasional yang berbasis pada norma dan prosedur yang jelas untuk memastikan pelayanan publik yang lebih adil dan efektif.
Selanjutnya, soal nomor 3, salah satu persoalan yang terkait dengan buruknya pelayanan publik adalah munculnya ekonomi biaya tinggi. Bagaimana menurut Anda yang seharusnya pemerintah memperbaiki aspek pelayanan tersebut agar tidak memicu menguatnya ekonomi biaya tinggi? Nah, menurut saya, untuk mengatasi persoalan buruknya pelayanan publik yang dapat memicu munculnya ekonomi biaya tinggi, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah strategis dan terintegrasi. Yang pertama, reformasi birokrasi, yang kedua, digitalisasi layanan, yang ketiga, peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang keempat, transparansi dan akuntabilitas, yang kelima, peningkatan infrastruktur, yang keenam, partisipasi masyarakat, dan yang ketujuh, pengukuran dan evaluasi kinerja. Jadi, dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, pemerintah dapat memperbaiki aspek pelayanan publik secara signifikan, mengurangi biaya yang ditanggung oleh masyarakat, dan mencegah munculnya ekonomi biaya tinggi. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepuasan masyarakat, tetapi juga akan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi pelayanan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.